Halo para Troters, gimana? Masih suka pakai wifi tetangga? Saya dong pakai wifi sendiri. Kali ini saya akan membawakan alur cerita The Expendable 2 yang dibentangi oleh kakak tingkat saya waktu kuliah, yaitu Sylvester Stallone. Langsung saja tanpa membuang-buang waktu, kita masuk kepada alur cerita ini. Jackie Trot. Film ini dibuka dengan satu wilayah di daerah Nepal yang porak-poranda akibat kudeta yang dilakukan pemberontak. Wilayah ini dijaga sangat ketat. Di suatu ruangan, ada seorang pria yang sedang duduk dengan keadaan tangan dan kaki terikat dan kepala dibungkus oleh karung goni. Saat pria tersebut diinterogasi dan disiksa, datanglah Barney yang diperankan oleh Sylvester Stallone. Barney dan timnya dengan cepat memasuki area dari si pemberontak tersebut. Mereka mulai menyerang pasukan pemberontak tersebut tanpa ampun. Para pemberontak yang sedang asik menyiksa pria di dalam ruangan tersebut mulai bersiaga karena mendengar suara tembakan dari luar ruangan. Di luar, Barney dan Christmas menghalau serangan dari pemberontak yang menyerang mereka. Sedangkan Young, Troll, Rod, Gunner, dan Caesar masuk ke dalam sebuah gedung. Setelah menaklukkan musuh di luar gedung, Barney dan Christmas ikut masuk ke dalam gedung tersebut dan membantu timnya. Tiba-tiba Barney dan timnya membuat ledakan dan membunuh para pemberontak tersebut. Kemudian Tol membangunkan pria yang sedang disiksa tersebut. Saat karung goni tersebut dibuka oleh Barney, Barney kaget. Itu adalah Trench, sobat karibnya juga. Trench mengaku dia ditahan akibat menyelamatkan seorang miliarder Cina. Kemudian Gunner melepaskan ikatan Trench atas perintah Barney. Saat hendak melarikan diri, Barney dan pasukannya sudah disambut di luar gedung oleh pasukan pemberontak tersebut. Barney dan timnya berhasil kabur dengan menaiki Flying Fox. Tak berhenti di situ, para pemberontak terus mengejar mereka melewati hutan dan terus menembaki mereka dari bawah. Hingga akhirnya Barney dan Christmas memutuskan untuk menjatuhkan diri mereka demi menghalau kejaran para pemberontak. Kemudian timnya melanjutkan perjalanan sampai bertemu sungai dan mereka menjatuhkan diri mereka ke sungai itu. Scene berganti kepada Barney dan Christmas yang telah disambut oleh para pemberontak. Setelah Barney dikepung oleh para pemberontak, Barney memberi kode melalui tangannya. Para pemberontak itu ditembak dari atas bukit oleh Billy. Kemudian, Young, Gunner, Toll, dan Caesar berusaha kabur dari kejaran pemberontak di sungai tersebut. Sampai Barney dan Christmas datang dengan pesawat andalan mereka dan membantu timnya melawan pasukan pemberontak. Tak lupa, Billy pun ikut serta membantu timnya dari kejauhan. Kemudian, saat timnya semua sudah masuk pesawat, akhirnya mereka semua bisa kabur dari serangan pasukan tersebut dengan membawa miliarder Cina yang mereka selamatkan. Sesampainya di wilayah udara Cina, Yang dan miliarder Cina itu pun terjun dari pesawat mereka untuk mengembalikan pria tersebut ke rumahnya. Saat sudah sampai di Amerika, Barney dan timnya berkunjung ke sebuah bar untuk bersantai. Kemudian, Billy mengajak Barney berbicara di luar. Ternyata Billy menyampaikan bahwa dirinya ingin pensiun dari timnya akhir bulan ini, setelah gajian dan setelah cicilan KPR-nya lunas. Alasan utamanya adalah dia ingin menemui kekasihnya di Perancis dan memulai kehidupan barunya dengan damai. Barney pun menyetujuinya. Kemudian Barney pergi dari bar tersebut dan kembali ke base camp. Saat sedang merenung, tiba-tiba Crunch, atasannya sekaligus teman Barney itu muncul. Ternyata Crunch ingin menagih uang 5 juta euro yang diambil oleh Barney dari misi sebelumnya. Untuk mengganti itu semua, Barney mendapat misi untuk mengambil sebuah benda di dalam berangkas pesawat Cina yang ditembak jatuh di daerah pegunungan Kazakh, Albania. Crunch memberitahu bahwa Barney akan ditemani oleh seorang ahli yang mahir meretas kode yang ada di berangkas tersebut. Dia bernama Maggie Chan. Awalnya Barney sempat menolak, tetapi dia akhirnya menyanggupi permintaan dari Crunch. Kemudian Barney menemui Maggie di bawah jembatan, dan Barney memberitahu bahwa dia dan timnya akan berangkat jam 5 pagi. Sesampainya di pegunungan tersebut, Barney meminta Billy agar berjalan duluan dari timnya. Hingga akhirnya Billy memberitahu Barney dia menemukan bangkai pesawat tersebut. Kemudian Barney meminta Billy untuk memantau dari sisi yang berbeda. Tanpa membuang waktu, Barney, Christmas, Maggie, dan Caesar langsung masuk ke dalam bangkai pesawat tersebut. Kemudian, mereka mulai membuka pintu yang terdapat pegas. Maggie sempat kesusahan untuk meretas berangkas tersebut, hingga mengaktifkan bom yang ada di dalamnya. Tetapi, dengan cepat, Maggie bisa membuka berangkas dan mengambil benda yang ada di dalamnya. Setelah mendapat benda itu, Barney dan timnya pergi meninggalkan tempat itu.
Saat hendak menjemput Billy, mereka dihadang oleh sekelompok gangster. Gangster itu bernama Sangs. Yang dipimpin oleh seorang pria bernama Villain. Ternyata Billy sudah disandra oleh gangster tersebut. Villain meminta Barney dan pasukannya untuk menjatuhkan dan menyerahkan seluruh senjata ke mereka. Setelah menjatuhkan senjatanya, Villain dan Barney menyerahkan benda yang ia dapati di bangkai pesawat tersebut. Kemudian Christmas memberi benda tersebut. Tak cukup 2 permintaan, Barney dan timnya diminta oleh Villain untuk merunduk. Setelah merunduk, ternyata datanglah helikopter menjemput Villain dan timnya. Sebelum ia menaiki heli itu, Villain menusuk jantung Billy dengan belati yang dia dapat dari Barney saat menyerahkan senjata mereka. No. You should be. Kemudian, Villain pergi meninggalkan mereka. Dengan cepat, Barney langsung menyelamatkan Billy. Namun sayangnya Billy sudah sekarat. Sebelum meninggal, Billy meminta Barney mengambil barang di sakunya dan ternyata itu sepucuk surat untuk kekasihnya yang bernama Sophie. Kemudian, Barney menghampiri Maggie dan bertanya apa isi benda itu. Kemudian Maggie menjelaskan semuanya. Faktanya, benda itu berisi cetak biru, sebuah tambang plutonium yang dicuri oleh Rusia. Mengetahui hal tersebut, Maggie merasa menyesal karena gara-gara itu anak buah Barney menjadi taruhannya. Kemudian, Barney dan timnya langsung mengurus jenazah dari Billy. Setelah membaca isi surat tersebut, Barney langsung membuat instruksi agar timnya melacak, menemukan, dan membunuh mereka semua. Di tempat lain, Villain dan anak buahnya sudah sampai di sebuah tambang. Kemudian, Villain dan salah satu anak buahnya menaiki kereta bawah tanah dan berhasil menemukan letak tambang tersebut. Faktanya, Villain mempunyai niat jahat, yaitu ingin menjual plutonium dengan harga yang fantastis. Di lain waktu, di dalam pesawat, Maggie sempat melacak Villain, tetapi dia kehilangan sinyalnya. Akhirnya Barney menurunkan pesawatnya di sebuah desa. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil yang sudah tidak terpakai. Sesampainya di sebuah bar, Barney dan Christmas masuk ke bar tersebut. Di dalamnya ternyata ada anak buah Villain yang sedang ngopi santai di sana. Saat hendak memesan minum, Barney dan Christmas langsung diteriaki dari belakang. Sontak, mereka berdua langsung menghajar seluruh anak buah Villain. Barney menyuruh Chris agar kembali ke pesawat untuk mengambil seluruh persediaan senjata mereka. Kemudian Barney dan timnya melanjutkan perjalanan. Sesampainya di sebuah desa yang faktanya itu adalah bekas pangkalan militer Uni Soviet, Barney memutuskan untuk bermalam di sana sambil menunggu Christmas. Pagi pun tiba. Saat mereka sedang bersiap-siap, tak sengaja Caesar keluar untuk mencari angin pagi. Dia kaget. Mereka semua telah dikepung oleh kelompok Sangs, dan Caesar melompat berteriak untuk tiarap. Tempat persinggahan mereka pun diserang habis-habisan. Barney dan timnya terus melawan dengan senjata ala kadarnya. Saat mereka terdesak dan peluru mereka hampir habis, tiba-tiba mereka kaget. Ada yang membantu mereka mengalahkan pasukan Sangs. Ternyata itu adalah Booker. Apa sih namanya? Kemudian, Barney mengenalkan timnya kepada Booker dan lanjut berbincang-bincang. Barney menceritakan kenapa dia bisa nyasar sampai sejauh ini. Sebelum pergi, Booker memberitahu Barney bahwa di ujung jalan itu ada desa yang sangat membenci kelompok Sangs. Tak lama, Christmas pun datang dengan persediaan senjatanya. Sesampainya di desa tersebut, mereka ditembaki oleh warga sekitar. Kemudian, mereka semua turun dari mobil dan menjelaskan bahwa mereka mencari dan memburu kelompok Sangs. Kemudian, warga itu masuk ke sebuah gereja dan menceritakan semua kejahatan kelompok Sangs. Saat mereka diminta untuk membantu warga di sana, Barney memutuskan untuk pergi. Tak lama, Barney menemukan ide untuk membantu mereka dan membantai pasukan Sangs. Tak berapa lama, kelompok Sangs datang ke desa itu untuk mengambil seluruh anak laki-laki dan orang dewasa. Sampai di suatu gereja, mereka mencurigai seseorang yang ternyata adalah Christmas. Disitulah Barney dan timnya mulai menyerang kelompok Sangs tanpa ampun. Barney dan timnya berhasil melacak Villain dan menyerbu mereka dengan pesawat. Villain dan pasukannya berhasil kabur dengan membawa sebuah plutonium. Kemudian, Villain membom seluruh tambang agar mereka semua terkubur hidup-hidup di sana. Saat sedang menunggu bala bantuan, tiba-tiba ada yang datang dan membantu mereka keluar dari tambang tersebut.
dia adalah Trench. Dan mereka semua berhasil keluar dari tambang tersebut dan bertemu keluarga yang mereka tinggalkan di desa. Tak lama mereka dijemput oleh sebuah helikopter milik Crunch. Dengan cepat, Barney dan timnya mengejar pasukan Villain. Saat hendak memasuki bandara, Villain langsung ditembaki oleh Barney dan timnya. Villain memerintahkan pasukannya agar membawa plutonium ke hanggar dan memasukkan ke dalam pesawat. Kemudian, sisa dari pasukannya mengikuti dia dan menghalau Barney dan timnya. Pertempuran pun dimulai. Christmas berhasil menghajar salah satu anak buah Villain dan berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Barney mulai mengejar Villain yang hendak kabur dengan berlari sangat cepat, disusul dengan Maggie yang diam-diam mengikutinya. Barney mengingatkan bahwa kalau nanti yang keluar di ruangan tersebut bukan dia, tapi Villain, maka bunuhlah dia. Kemudian masuklah Barney ke dalam ruangan yang sudah ditunggu oleh Villain. Dan pertarungan antara Barney dan Villain tidak bisa dihindari lagi. Setelah perkelahian panjang, akhirnya Villain terpojok dan mati dengan sangat mengenaskan. Dia mati ditikam jantungnya dengan belati yang digunakan untuk membunuh Billy waktu itu. Mama Muxiao. Dasar bagong. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengencrotkan. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan main-main dengan kakak tingkat saya yaitu Rambo. Dia adalah pria terkuat di film ini. Dan jangan serakah atas apa yang telah didapatkan selama ini. Tetap bersyukur dan ingat untuk selalu sarapan.